Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri bab 579. Di dalam wilayah luar kota es biru, tempat tinggal yang paling sederhana harganya mencapai 5 juta kristal dewa kelas rendah. Meskipun bagi seorang ahli dewa langit harga ini cukup mahal, namun masih bisa mereka bayar. Namun, bagi mereka yang telah dirampok di platform penerimaan sebelum masuk ke kota, hanya sedikit yang masih mampu membeli tempat tinggal. Luo Xiu membeli tempat tinggal paling sederhana di salah satu gedung tinggi berlantai 18 di wilayah terpencil kota luar. Setiap lantai gedung tersebut memiliki 10 kamar, dan kamar Luo Xiu berada di lantai 6. Saat Luo Xiu tiba, dia merasakan banyak kekuatan spiritual yang menyapu tubuhnya, dengan niat untuk menyelidikinya. Beberapa di antaranya bahkan sangat sombong, berusaha masuk ke dalam tubuhnya. Bagi para penghuni di daerah terpencil ini, mereka berasumsi bahwa siapapun yang memilih tinggal di sini pasti tidak terlalu kuat, dan karena Luo Xiu adalah wajah baru, mereka merasa bebas untuk bertindak sesuka hati. Kota es biru sangat luas, dan saat Luo Xiu membunuh tetua hiasan di luar kota, tidak semua orang menyaksikan kejadian itu. Ditambah lagi, kekuasaan sekte iblis hitam membuat banyak orang enggan membicarakan insiden tersebut. Dengan tatapan dingin, Luo Xiu hanya mendengus, dan seketika memancarkan aura membunuh yang dahsyat. Kekuatan spiritual yang sombong tadi langsung hancur di hadapannya. Dari beberapa kamar di sekitarnya terdengar suara gemeretak, tanda bahwa para pengguna kekuatan spiritual itu terluka parah. Luo Xiu hanya memberikan peringatan tanpa membunuh. Di tempat di mana kekuatan menentukan segalanya, selama seseorang menunjukkan kekuatan yang cukup besar, tidak ada yang berani mencari masalah. Dia mengambil sebuah jimat untuk membuka pintu batu kamarnya. Ruangan di dalamnya tidak terlalu besar, terdiri dari 2 kamar dengan dinding yang terukir formasi pertahanan, yang memberikan perlindungan kepada penghuninya. Namun, perlindungan ini terbatas, karena seorang ahli dewa langit dapat dengan mudah menghancurkan formasi ini dalam beberapa belas detik jika mereka berusaha. Bagi ahli bela diri seperti Luo Xiu, tempat berlatih tidak perlu mewah, namun keamanannya adalah hal yang utama. Luo Xiu duduk bersila di atas alas meditasi dan mulai mengukir formasi tambahan di dinding sekitarnya. Formasi yang dia ukir bukanlah formasi pertahanan atau serangan, karena formasi kelas 1 di tempat ini tidak akan berguna. Sebaliknya, dia memasang formasi peringatan dan formasi penghalang yang akan mencegah orang lain mengamati ruangan ini. Meskipun formasi ini tidak bisa sepenuhnya menghalangi ahli dewa langit, setidaknya akan memberikan peringatan jika ada yang berusaha menerobos. Sekarang, kekuatanku meningkat begitu cepat sehingga teknik lainnya tidak dapat mengikuti kecepatan peningkatan ini, gumam Luo Xiu. Dia memanggil 2 bayangan keluar dari alisnya, yang kemudian duduk berhadapan dengannya dalam formasi segitiga. Salah satu bayangan adalah Liu, tubuh Dharma pertama yang dihasilkan oleh hukum reinkarnasi Luo Xiu, sementara bayangan lainnya adalah tubuh reinkarnasi kedua yang lebih muda, tampak seperti seorang sarjana muda yang lemah. Tubuh reinkarnasi kedua ini adalah hasil dari anugerah hukum asal yang Luo Xiu terima 2 tahun lalu, setelah ia mencapai tingkat dewa iblis. Di kehidupan sebelumnya, dia adalah Ye Haoran, seorang ahli dewa langit tingkat 4 dan seorang ahli formasi tingkat 4. Namun, dia tewas dalam sebuah ekspedisi di angkasa. Luo Xiu tidak tahu berapa banyak kehidupan yang telah dia jalani dalam siklus reinkarnasi yang tak terhitung, namun anugerah hukum asal yang dia terima memungkinkan Luo Xiu untuk melihat semua kehidupan masa lalunya. Ada makna yang dalam di balik itu. Semua kehidupan setelah kematian adalah reinkarnasi, dan dalam reinkarnasi terkandung rahasia waktu dan kehidupan sebelumnya, pikir Luo Xiu. Dia merasa seolah-olah hampir memahami misteri reinkarnasi, tetapi menyadari bahwa itu masih terlalu jauh dari jangkauannya. Meskipun demikian, selain kemajuan kekuatannya, tubuh reinkarnasi pertama Luo Xiu kini telah mencapai tingkat Dewa Iblis 3. Tubuh reinkarnasi kedua, yang baru dibentuk, dimulai dengan tingkat Dewa Langit 4. Meskipun tubuh-tubuh reinkarnasi ini memiliki kekuatan yang berbeda, kesadaran mereka masih tunduk pada kesadaran asli Luo Xiu, yang merupakan yang terkuat. Tubuh aslinya telah menguasai 4 hukum utama, kehidupan, kematian, ruang, dan waktu, serta telah mencapai tingkat kedua dalam teknik-teknik pemurnian darah dewa leluhur, membuka lubang pertama di lengannya. Rencana Luo Xiu adalah fokus pada tubuh aslinya untuk memahami hukum utama, sementara tubuh reinkarnasinya mendukungnya dalam mengembangkan teknik-teknik lainnya, seperti formasi, alkimia, dan penempaan. Sebagai pewaris dari manik kehidupan dan kematian, Luo Xiu dapat memperoleh pengetahuan tentang berbagai teknik, seni bela diri, dan pemahaman dari para ahli di masa lalu. Namun, dia tidak dapat mengakses sejarah hidup mereka,
karena hal itu melibatkan rahasia takdir yang merupakan tabu dalam hukum asal semesta. Luo Xiu menyerap semua pengalaman dan teknik rahasia dari berbagai sumber yang tersedia, baik dalam bidang seni bela diri, formasi, alkimia, maupun penempaan senjata. Kemajuannya sangat cepat, terutama dengan tubuh reinkarnasi keduanya yang memiliki bakat luar biasa dalam formasi. Tubuh reinkarnasi ini tak henti-hentinya melafalkan mantra formasi, mengukir pola-pola formasi di dinding ruangan, dan secara berkala menghapusnya untuk menggambar yang baru. Kemampuan dalam formasi tubuh reinkarnasi ini meningkat dengan kecepatan yang mengejutkan, hingga akhirnya mencapai tingkat guru formasi dewa tingkat 6, yang setara dengan kekuatan seorang ahli dewa utama. Selama 5 tahun berlalu, Luo Xiu berlatih tanpa menyadari waktu. Selama waktu itu, tidak ada ancaman dari Sekte Iblis Hitam, karena pemimpin sekte yang berangkat ke luar angkasa 10 tahun sebelumnya belum kembali. Namun, pada suatu hari, sebuah kapal perang besar berwarna hitam yang tampak seperti binatang buas muncul di ruang angkasa di luar kota es biru. Bendera besar bertuliskan Iblis Hitam berkibar, menandakan kembalinya pemimpin Sekte Iblis Hitam. Pada saat itu, Luo Xiu, yang sedang berada dalam keadaan meditasi mendalam, merasakan peringatan dari formasi yang dia pasang. Dia membuka matanya, menggabungkan tubuhnya dengan 2 tubuh reinkarnasi lainnya, yang masing-masing memberikan kemampuan tambahan padanya. Di luar, pemimpin Sekte Iblis Hitam, bersama 13 ahli penguasa langit, tiba di wilayah luar kota. Suasana di sekitar mereka dipenuhi aura yang menakutkan, membuat para penghuni lain di gedung tinggi tempat Luo Xiu tinggal merasa ketakutan. Mereka semua dengan cepat meninggalkan bangunan itu, kecuali Luo Xiu yang tetap tenang di dalam kamarnya, menyadari bahwa dia telah menutup diri selama 5 tahun lamanya. Seorang dari Sekte Iblis Hitam maju untuk menantang Luo Xiu, namun pemimpin sekte itu menghentikannya. Dengan tawa dingin, dia berkata, dia adalah seorang ahli penguasa langit puncak, kau bukan tandingannya. Karena aku telah kembali, biarkan aku yang menilai seberapa kuat orang yang berani menantang Sekte Iblis Hitam. Saat itu, Luo Xiu keluar dari kamarnya, terbang ke udara untuk berhadapan dengan 13 ahli kuat Sekte Iblis Hitam. Mengenakan jubah panjang hitam putih, dengan rambut panjang yang diikat rapi di belakang, Luo Xiu terlihat tenang dan tidak terganggu sedikit pun. Bersambung.